Ratusan umat Islam Lombok tolak kehadiran Menteri Agama Yakut Tholil Qoumas. Kami akan marah bila kami jangan diatur soal toleransi. Kami paling bertoleransi kepada semua makhluk, termasuk binatang dan tumbuhan. Dan jangan anggap unjuk rasa hati kali ini kami sebagai kami radikal. Kami tidak radikal dan kami bukan teroris. Yang perlu dipikirkan negeri ini, pemimpin ini, kesejahteraan rakyat yang semakin banyak penderitaan. Jangan agama dijadikan adu domba kepada umat beragama lain. Kami juga cinta kepada umat beragama lain. Bertahun-tahun kami hidup berdampingan dengan umat agama lain. Saya tinggal dengan orang Kristen, saya tinggal dengan orang Cina, dengan orang Buddha. Tapi tidak seperti sekarang ini. Agama dilecehkan, diadu domba kami dengan sesama agama. Kalau ada apa-apa terjadi gempa bumi, kita pasti akan saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Apa Anda pilih-pilih agama Kristen itu Anda tolong? Nah, saya tanya. Tidak. Apa kalian milih agama Hindu untuk menolong saudara kalian aja? Tidak. Kalau ada gempa bumi terjadi, saya tanya. Toleransi. Bilang ini kepada Jokowi. Kami sudah lelah umat Islam ini. Lelah. Jangan diadu domba. Kami ingin beribadah. Hanya ingin beribadah agar kami bisa masuk ke surga Allah. Allah Akbar. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut mati, bilang. Sampaikan sama Jokowi. Harus dicarinya menteri agama yang benar, yang membela semua umat agama lain. Tidak boleh Islam dipecah-pecah. Tidak pernah marah kalau orang membakar Rio. Itu adalah mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi kenapa sampai hari ini kita seperti diinjak-injak? Kita lihat bagaimana Menteri Agama sudah menyamakan kepada Allah azan dengan suara pengumuman anjing. Apakah kita datang ke sini disuruh atau dengan kehendak sendiri? Tidak ada yang mengajak. Kita saksikan bahwa yang ada di sini adalah bentuk dari reaksi kita terhadap apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan oleh Menteri Agama. Kita menginginkan Menteri Agama segera dicabut dari. Ini sudah melebihi batas. Kita datang ke sini menginginkan proses hukum terhadap Menteri Agama. Kita tahu azan itu 1400 tahun lebih sudah berlaku. Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini menyamakan tentang suara dengan penggunaan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat kesandikan syarak menyadikan kita bukan, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dan analogi yang dibuat Menteri Agama Yakut Tholil Qoumas soal suara azan mendapatkan kecaman dari umat Islam di Pulau Seribu, Masjid Nusa Tenggara Barat. Ratusan umat Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB melakukan aksi demonstrasi di Kanwil Kementerian Agama atau Kemenak NTB pada Rabu, 2 Maret 2022.
Koordinator aksi TGH Mawardi mengatakan umat Islam tidak menerima pernyataan Menteri Agama yang mengibaratkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu, massa mendesak agar Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta maaf. Selain itu, massa aksi juga meminta Presiden Joko Widodo mendesak Menteri Agama yang biasa disapa Gus Yakut tersebut. Pernyataan Gus Yakut umat Islam tidak akan diterima. Kami hadir ke sini karena mempermasalahkan pernyataan Menteri Agama, jangan sampai ada aksi berlanjut-lanjut. Maka jangan ada statement membela, kata TGH Mawardi. Zuhairi, seorang massa aksi, meminta Menteri Agama ditindak secara hukum dan mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Gus Yakut. Mereka menolak surat edaran Menteri Agama yang mengatur tentang pengeras suara masjid dan musola. Suara ngaji lantunan ayat suci Al-Quran, bacaan sholawat, dan azan semua dilantunkan melalui toa masjid. Kami umat Islam NTB menolak secara tegas kehadiran Menteri Agama NTB, khususnya Pulau Lombok. Ormas yang membela Menteri Agama kami harapkan menjaga jalinan persaudaraan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada ratusan umat Islam NTB tersebut berjalan damai. Mereka diterima langsung kepada Kanwil Kemenak Provinsi NTB Haji Saidi Abdad. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi NTB Haji Saidi Abdad mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan disampaikan ke pusat. Adanya tuntutan masa aksi Menteri Agama meminta maaf menurut Zaidi. Gus Yakut sangat terbuka dengan hal tersebut. Kemudian hal lain yang menyangkut masalah kebijakan yaitu tuntutan masa aksi yang meminta Menteri Agama dipecat merupakan hak prerogatif Presiden. Namun adapun aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap akan disampaikan ke pusat. Tetap kita sampaikan pertemuan ini ke staf sus dan Pak Menteri. Saya pikir kita juga menghargai semua aspirasi dan tetap kita jaga kondusivitas NTB dan Indonesia. Jangan sampai umat Islam pecah harapnya. Emosi karena pertemuan untuk mendapatkan fatwa terkait pernyataan Menteri Agama Kemenak Yakut Khalil Qaumas dibatalkan sepihak. Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam akan menggelar aksi besar-besaran di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ancaman itu akan dipenuhi jika tidak keluar fatwa atas banyaknya dugaan penistaan agama, termasuk yang diduga menjerat Menteri Agama Kemenak Yakut Khalil Qaumas. KUH PAPA sendiri pada Selasa 1 Maret telah berusaha melaporkan Menak Yakut ke SPKT Barreskrim Mabes Polri. Namun laporannya ditolak karena pihak kepolisian meminta adanya fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernyataan Menak Yakut merupakan penodaan agama Islam. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PA212 Novel Bamukmin usai pertemuannya dengan Wasekjen MUI. Pusat dibatalkan sepihak pada hari ini Rabu siang. Seharusnya jam 14.00 siang hari ini kita diterima oleh Wasekjen, namun baru dibatalkan jam 12.50 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini mepet banget, padahal belum lama ini, kurang lebih 2 bulan yang lalu kami PA212 bersama sebagian dari KUH PAPA bertandang mendadak ke MUI untuk mempermasalahkan yang sama, ujar Novel kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu. Padahal pertemuan hari ini, kata Novel, pihaknya dari Dewan Tafsir Nasional atau DTN, PA212 dan Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUH PAPA ingin mengetahui hasil tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Salah satu hal tindak lanjut terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Menak Yakut yang membandingkan suara azan dengan anjing menggonggong. Namun kok mendadak sekali kami ditunda, padahal prosedur komunikasi kemarin kami jalani dengan baik. Kalau begini kami dikecewakan lagi, tegas Novel. Hingga saat ini, kata Novel, pihaknya masih beritikat baik menerima penundaan pertemuan para hari ini. Namun pihaknya menunggu di jadwal ulang. Jika tidak ada kabar atau itikat baik, jika MUI malah berpihak kepada Yakut, maka pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran. Maka kami akan adakan besar-besaran kepung MUI sampai keluar fatwa atau ketum MUI mundur karena Indonesia sudah menjadi darurat penistaan agama dan MUI jelas menjadi biang kerok kalau saat ini tidak bisa mengeluarkan fatwa, pungkas Novel dikutip dari rmol.id. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin. Ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing akan berbuntut panjang. Novel mengatakan Gus Yakut bisa kena ancaman penjara maksimal 10 tahun karena ucapannya itu. Umat Islam akan turun lagi berjilid-jilid agar kasus Yakut bisa dijerat hukuman setimpal, kata Novel kepada Genpe.co pada Rabu.
Novel lantas menyinggung soal pasal 156A serta Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, contoh pasal 45 KUHP.